Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 37. Kemarin pembahasan tentang nazom. Nazom dari guru kita Wajengan Khair Apandi tentang orang yang lemah iman. Sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam praktek sihir. Sebelumnya ya. Kemudian dilanjutkan oleh guru kita Wajengan membuat nazom syair tentang orang yang imannya lemah. Kemarin tuh ya. Kita baca. Jalmanu lemah tauhid osok oyol-oyolan di mana susah atau bingung gara-gara yaman kana jimat kana batu kapasarean dipakai muntang atina binu buka musrikan majarkeun itung-itung tawasul ka Allah padahal tawasul kana bika wali Allah atawa lamun miharap hiji pamaksudan ngadepan manggul batu pikeun panayong yaan eta teh laku nu kitu bid'ah haram hukumna lamun percaya ka itu musyrik sasar imana atawa ngambat nyuruhkeun arwah kasarumahan bari teu sadar siga jalma owah-owahan tah eta laku nu kitu bid'ah haram hukumna ulah rek hayang malar salamet iman Islamna. Jalma anu lemah tauhid osok oyol-oyolan di mana susah atawa bingung gagara yaman kana jimat kana batu kapasarean dipake muntang atina binu ku kamusrikan. Orang kalau imahnya lemah, tauhidnya lemah, apabila sedang ada masalah maka dia akan panik, kebingungan. Orang panik, orang bingung, gelap matanya. Akhirnya kemana saja ia lakukan, yang penting masalahnya selesai. Kadang ke kuburan, kadang nyari jimat, apa saja. Ini gara-gara orang imannya lemah, ngancak, apa saja ya. Dan gara-gara iman lemah, tidak paham ilmu, itu mereka anggap tawasul. Padahal itu adalah musyrik. Jadi gara-gara tidak paham ilmu, mereka menganggap minta-minta ke kuburan, minta-minta ke pohon gede, bawa-bawa jimat dan lain-lain,
itu dianggapnya adalah tawasul, padahal itu praktek musyrik. Musyrik itu apa? Menduakan Allah, menyekutukan Allah gitu ya. Menduakan Allah. Dia percaya Allah itu maha kuasa, percaya. Orang musyrik nih, orang musyrik. Dia percaya Allah itu maha kuasa, percaya. Tapi dia juga percaya jimat juga punya kuasa. Nah, ini orang musyrik. Jadi dia berarti menduakan kekuasaan Allah, menganggap lagi ada yang kuasa selain Allah. Nah, itu orang musyrik begitu. Beda sama kafir ya. Ada kafir, ada musyrik. Kalau kafir sama sekali tidak percaya Allah, orang kafir. Pokoknya dia nggak percaya sama Allah. Kalau orang musyrik sama Allah percaya. Hanya saja kepada selain Allah dia pun percaya. Allah bisa membuat warungnya rame, jimat juga bisa membuat warungnya. Nah, ini orang musyrik begitu ya. Nah, ini gara-gara lemah iman. Maka penting kita ngaji, terutama ngaji ilmu tauhid untuk menguatkan dan memantapkan iman kita. Jaga-jaga, waspada, takut-takut kalau dalam kehidupan kita ada masalah, kita tidak salah langkah. Kalau udah imannya kuat, gitu ya. Kemudian kemarin kita sedang membahas tawasul kemarin tuh ya. Jadi jangan sampai salah. Tawasul itu apa gitu ya. Sebetulnya tawasul itu perintah Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah oleh kamu wasilah atau tawasul. Kemarin apa? Arti tawasul itu apa? Pelantaran. Cukang lantaran, bahasa Sundana. Cukang lantaran, cukang eta jembatan, lantaran itu pelantara. Jadi tawasul itu membuat jembatan untuk pelantara. Itu namanya tawasul. Ibu-ibu pengen rambutan. Di depan rumah Teh Upi ada rambutan, rambutan Cikoneng. Masih ada nggak Teh? Udah habis ya. Kemarin malobanya. Kemarin banyak saudara datang beak diunduhnya. Ibu-ibu pengen rambutan di depan rumah Teh Upi Cikoneng, amis rambutan lagi. Tapi ibu-ibu bisa naik rambutan nggak? Nggak bisa lah ibu-ibu mah, lelaki bisa naik mah ya. Kira-kira kalau ibu nggak bisa naik rambutan tapi pengen rambutan, maka caranya bagaimana? Nyari galah. Nyari galah, bahasa Inggrisna gantar, neangan gantar. Jadi pengen rambutan tapi kita tidak nyampe, maka kita harus cari pelantara. Pelantaranya galah. Tawasul adalah galah. Atau kalau tidak make galah, ibu-ibu bisa make taraje, tangga. Make tangga ya. Jadi make tangga, tangganya tangga aluminium yang udah ada sekarang aluminium. Jadi make tangga dari bawah naik ke tangga, bisa sampai kita ke rambutan di atas, kan begitu ya. Tangga itu disebutnya tawasul, pelantara untuk menyampaikan kita kepada hajat-hajat kita, menyampaikan kita kepada keinginan-keinginan kita, make tawasul gitu ya. Kita teh banyak hajat kepada Allah, banyak keinginan kepada Allah, tapi kita kan sadar kita mah orang yang banyak dosa. Doa kita mah jangan pakai minta apa yang diinginkan dulu. Doa kita mah selama ini cukup dipakai ngapus dosa. Tapi kan kita punya hajat. Dosa pengen kehapus, hajat juga pengen dikabul. Maka caranya gimana? Bikin galah, nyari tangga. Sekali lagi
Udah kayak Ustadz Maulana ini mah. Tuh 2 3. Aduh. Ini tepak dari Ustadz Maulana. Siapa kemarin yang kagak hadir? Siapa kemarin? Ada barengan Bapur kurang sehat, kehujanan, Bapur kehujanan. Terima kasih banyak para jamaah ya, hujan-hujan sampai ke sana ya. Luar biasa kemarin itu, ujiannya berat banget ini ya. Dari Keranggan udah hujan kemarin itu ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah pas acara berhenti hujannya ya. 8:30 berhenti, alhamdulillah. Cuacanya juga jadi adem ya. Alhamdulillah. Oh, handapna baseuh. Oh iya. Biar jadi saksi di akhirat ya. Jadi saksi di akhirat. Kita berjuang siar agama ya. Alhamdulillah. Ada yang ngomong sama saya, Pak Ustadz, kalau bukan guru ini yang ngadain gitu kata dia kemarin. Hujan kayak begini mana jauh dari Keranggan katanya. Gak bakal ada yang datang Pak Ustadz. Cuman karena guru yang ngadain jadi pada datang. Saya nanya, emang kenapa kalau guru yang ngadain? Kagak enak Pak Ustadz. Oh, jadi bukan karena Allah, bukan. Tapi karena kagak enak. Gak apa-apa. Mau kagak enak, mau karena Allah, yang penting nyampe ke sana. Aduh. Kalau orang lain ini yang ngadain gak bakal ada yang datang katanya Pak Ustadz katanya. Mana jauh, mana hujan katanya. Aduh. Tapi alhamdulillah dari segala-segalanya lah pokoknya, alhamdulillah sukses lah kemarin ya, atas dukungan, doa, bantuan dari semuanya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan kembali, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian juga takut lupa, Ibu Ketua tadi sudah menyampaikan untuk penutupan pengajian kita. Saya juga berharap karena di Miftahul Huda di sini ada 2 pengajian, ibu-ibu hari Selasa, bapak-bapak malam Sabtu. Kalau disetujui sama ibu-ibu, saya juga berharap penutupannya digabung sama bapak-bapak biar tambah rame, tambah meriah. Cuman waktunya jadi malam Sabtu. Kalau ibu-ibunya nggak bisa, berarti kita hari Selasa gitu. Ini mah Selasanya besok. Oh iya. Berarti Selasa depan. Oh iya, berarti besok tawakuban kita ya. Oh iya, siap. 8 Sya'ban. Ya. Siap. Jadi kita tawakubannya hari Selasa besok tanggal 8 Sya'ban. Ini udah masuk Sya'ban ini ya. Tanggal 1. Ya siap. Jadi ingat-ingat besok Selasa kita tawakuban, diharap semua bisa hadir. Kemudian juga ajak tetangga-tetangga juga ya untuk tawakuban, ngalap barokah ya. Mudah-mudahan. Biasa Teupi mau motong kambing, jadi jangan sampai kagak datang ya. Jadi Teupi udah mau motong kambing, insya Allah kita makan besar. Ingat kemarin kata Ustadz Maulana, umur 40 makannya harus kaki berapa? 4 ya. Yang umurnya 40 harus sudah makan yang berkaki 4. Umur 60 kaki 2, 60 ya. Ayam. Yang udah umur 80 yang tidak berkaki ya. Ayam itu ikan. Ingat, ikan yang tidak berkaki itu ikan. Jadi umur 80 mah makannya ikan. Kalau yang kesana yang sudah, yang bukan itu lagi ya, bukan kambing, bukan ayam, bukan ikan, tapi sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau yang udah sepuh banget, karena lambungnya beda ya. Kalau yang daging merah dicerna sama lambung 6 jam baru hancur, yang kakinya 4.
kambing, sapi, kebo. Itu dicernanya daging merah itu 6 jam. Umur 40 ke bawah masih kuat. Tapi kalau umurnya udah 60, kakinya 2. Daging putih. Daging putih, ya. Yang kaki 2 daging putih dicernanya oleh lambung 4 jam. Lebih cepat. Kalau yang udah 80 ke atas, yang tidak berkaki ikan. Kalau ikan 2 jam dicerna, lebih mudah lagi. Kalau yang udah sepuh, sayur-sayuran, buah-buahan, itu lebih cepat lagi, gitu ya. Nah, karena ini ibu-ibu semuanya umurnya masih 40 tahun, jadi besok TUP nyiapinnya yang kakinya 4, kambing berarti. Biar ada milik rezekinya TUP, biar bisa beli kambing 4 ekor buat tawakufan. Kalau nggak ada kambing apa aja lah ya ibu-ibu ya. Bawa telur boleh, bawa jengkol boleh, bawa masing-masing kita makan bareng-bareng di sini ya. Insyaallah, insyaallah. Cecek boleh ya. Balik lagi, jadi tawasulan itu bikin pelantara. Kemarin yang bisa dijadikan tawasulan itu ada berapa? 2. Yang bisa kita jadikan tawasulan itu ada 2. 1, orang soleh. Para nabi, para rasul, para wali, para ulama, para guru-guru. Nah itu orang-orang soleh. Seperti kemarin contohnya apa? Ziarah ke wali-wali. Kita ziarah nih ke Wali Songo. Ingat, jangan salah minta. Jangan minta ke wali, jangan. Jangan minta ke kuburannya, jangan. Tapi tetap mintanya ke Allah, tapi tawasul ke Wali Songo. Misalnya, kita ziarahnya ke Sunan Kalijaga. Nanti di makam mintanya begini. Ya Allah, saya tawasul dengan karomah Sunan Kalijaga. Hajat saya mohon dikabul. Nah gitu bahasanya. Ya Allah, mintanya ke Allah ya. Saya tawasul, sebutin tawasulnya. Make karomah, kalau wali kan karomah ya. Dengan karomah Sunan Kalijaga, sebutin. Maka usaha saya lancarin, badan saya sehatkan. Nah begitu ya. Itu tawasul ke wali. Atau ke orang soleh, siapa aja lah boleh. Atau ke Kangjeng Nabi kemarin. Ya Rabbi bil Mustafa balik mako sidana waghfir lana mamado ya wasi'al karami. Naon artina eta kamari? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, aku tawasul kepada Nabi al Mustafa, yang dipilih al Mustafa itu ya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, aku tawasul kepada Kangjeng Nabi yang dipilih. Itu artinya begitu ya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, aku tawasul kepada Kangjeng Nabi. Terus apa? Ya Rabbi bil balik mako sidana. Itu ya. Balik mako, sampaikan maksud-maksudku, keinginan-keinginanku, tujuan-tujuanku. Nah itu ya, balik mako. Jadi kita minta disampaikan apa yang menjadi hajat kita dengan tawasul kepada Nabi. Tolong ya Rasul sampaikan kepada Allah. Gitu. Balik makosidana waghfir lana mado, dan ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu. Jadi 2 ya yang dipintanya ya. Hajat kita ingin disampaikan kepada Allah, dosa-dosa kita ingin diampuni oleh Allah. Ya wasi'al karomi, wahai Allah yang maha baik, maha mulia. Itu adalah tawasul kepada Kangjeng Nabi. Berarti itu tawasul kepada orang soleh itu ya. Atau ibu-ibu punya orang tua soleh,
Ibu bapaknya soleh, udah meninggal, bisa dijadikan tawasulan. Ya Allah, dengan kesolehan ibu bapakku, tolong anakku yang lagi sakit sembuhkan. Nah, boleh begitu juga. Atau sama guru kita, Kak Ujang, ya Allah, saya lagi punya hajat, jarah ke kuburan Kak Ujang. Tawasul dengan kesolehan guru saya Kiai Haji Ahmad Marjuki, mudah-mudahan hajat-hajat saya dikabul. Nah, itu tawasul kepada orang soleh. Siapa aja yang kita anggap soleh bisa dipakai tawasulan. Suami ibu soleh boleh, tapi jangan yang namanya soleh, bukannya. Benar-benar emang kelakuannya soleh, ahli ibadah, enggak maksiat, itu orang soleh. Maksiatnya juga langsung ditobatin. Kalau enggak maksiat mah enggak bisa ya, karena setiap manusia pasti melakukan dosa. Tapi kalau orang soleh, begitu dia bikin dosa langsung tobat. Dan kebanyakan kegiatannya ibadah. Itu orang soleh. Punya suami soleh, boleh kita tawasul, walaupun masih hidup ya, walaupun orangnya masih hidup nggak apa-apa. Suami ibu soleh masih hidup, kita ngedoa, langsung minta, ya Allah, dengan kesolehan suamiku gitu, tolong sembuhkan penyakit anakku, boleh begitu ya. Atau guru kita, siapa aja lah, punya anak soleh, boleh. Anak kita ngapal Quran, soleh, ahli ibadah, ngedoa, makai tawasul ke anak kita yang soleh, boleh. Siapa aja yang soleh. Nah, itu yang pertama, tawasul kepada orang soleh. Dua, yang bisa dijadikan tawasul adalah amal soleh. Jadi satu orang soleh, kedua amal soleh. Bisa kita tawasul dengan amal soleh. Contoh, kalau habis ngaji kita kan baca doa Robin Pakna ya. Nah, di ujungnya kan ada tawasalna bita'alumi, tawasalna bita'limi. Itu kan tawasul itu kan. Tawasalna bita'alumi, tawasalna bita'limi. Itu tawasul. Tawasalna, aku bertawasul ya Allah. Bita'alum. Ta'alum itu ngajar. Berarti Mayajid tawasul dengan ngajar. Ini kan ngajar amal soleh kan ya. Ngajar itu termasuk amal soleh. Maka amal soleh ngajar kita jadikan tawasul. Ibu-ibu tawasalna bita'limi. Kalau ibu-ibu mah tawasulnya dengan ta'lim. Ta'lim itu ngaji. Ibu-ibu mah ngaji, Mang Yajid mah ngajar. Ngaji dan ngajar adalah amal kita jadikan tawasul. Kita tawasul dengan ngajar, kita tawasul dengan ngaji. Doanya apa doanya? Mintanya apa? Antarzuqonal wasi'a wa antarzuqonal amanah. Nah, itu permintaannya itu ya. Naon artinya? Antarzuqonal wasi'a, ya Allah, berikan saya rejeki yang luas. Ingat-ingat ini artinya supaya nanti kalau baca doanya lebih diresapi, dijiwai. Ya. Jadi yang kita minta itu adalah kita minta dikasih rejeki yang luas, yang banyak. Antarzuqonal wasi'a. Ibu-ibu pengen banyak rejeki apa pengen banyak milik? Kula dua-duana. Kalau disuruh milih, pengen banyak rejeki apa pengen banyak milik? Beda, ada rejeki ada milik, beda ya. Kalau yang di sini yang dipinta rejeki, yang di doa tadi yang dipinta rejeki. Ya Allah, berikan rejeki yang luas, yang banyak, bukan milik. Jadi kalau boleh milih, kalau disuruh milih, mending banyak rejeki, mending banyak milik, banyak rejeki. Ya, jangan milik, jangan. Kalau bisa dua-duanya, tapi kalau disuruh milih, mendingan rejeki ya. Jangan milik, jangan. Beda. Apa bedanya? Kalau milik baru dimiliki, belum dimanfaatkan.
Tapi kalau rezeki kadang bukan kita miliki, tapi sudah termanfaatkan. Bedanya gitu. Kalau milik baru jadi milik, belum kita manfaatkan, belum bermanfaat buat kita, belum. Ibu-ibu punya baju berapa biji? Banyak ya. Selemari apa 2 lemari? 3 lemari ya. Itu baju ibu-ibu yang di rumah yang 3 lemari milik siapa? Milik ibu-ibu kan? Yang di rumah ibu-ibu milik ibu-ibu kan? Ibu-ibu punya baju, miliknya bajunya ada 100 setel, punya ibu semua kan? Apakah yang 3 lemari itu sudah dimanfaatkan semua atau belum? Hah? Bukan sudah dimanfaatkan, pertanyaannya. Apakah baju yang 3 lemari di rumah itu bermanfaat atau tidak buat ibu-ibu? Kan ada 3 lemari, kan ada 100 setel. Ini yang sekarang dipakai berapa lemari? Berapa setel yang dipakai? Berarti yang manfaat yang mana? Yang ini kan yang dipakai kan? Yang di lemari manfaat gak? Enggak. Jadi yang manfaat mah ini yang satu yang dipakai. Itu namanya rejeki. Yang dipakai ini namanya rejeki baju. Baju yang jadi rejeki yang ini. Yang di lemari bukan rejeki ibu, itu mah milik baru jadi milik, belum jadi rejeki. Ada nggak itu baju yang di lemari yang setahun nggak dipakai-pakai, ada nggak? Ada. Kalau ibu buka, ntar pulang ngaji udah habis dimakan rayap. Berarti itu baju rejeki siapa? Nah, begitu, milik ibu tapi rejeki rayap. Atau bajunya nggak dimakan rayap, masih bagus bajunya semua 3 lemari, ibu pulang ngaji mati. Berarti itu baju nanti dikemanain? Dibagiin, disodakohin. Milik ibu bisa jadi nanti rejeki tetangga, karena ibunya mati dibagiin. Itu bedanya milik sama rejeki. Tapi kalau rejeki kadang bukan milik kita, tapi kita merasakan manfaatnya. Nah, itu rejeki. Kadang bukan milik kita, tapi jadi manfaat buat diri kita. Yaya mana Yaya? Ayat tuh Yaya. Kemana? Wah, kamari kaditu tuh Yaya. Astagfirullahaladzim. Pecat ketua, pecat. Ari bisami mah teu datang ge ayeuna datang ngaji. Yaya mah kamari teu ka Mang Yaji, ayeuna teu ngaji. Pecat, udah pecat. Backlist, udah backlist Yaya. Aduh. Rek dijadikeun contoh malah eueuh jelema ieu nya. Nu aya we geus. Pokodim. Pokodim punya mobil enggak? Enggak. Tapi begitu Pokodim sakit, nelpon TUPI. Bi, saya sakit, minjem mobil mau ke rumah sakit, suruh bawa aja si Said. Said bawa. Nengok ke Pokodim. Pokodim naik mobil padahal kagak punya mobil. Itu berarti orang dapat rezeki walaupun kagak punya milik. Itu rezeki teh begitu ya. Kadang bukan punya dia, tapi dia malah memanfaatkan. Nah, itu namanya rezeki. Maka kalau dibanding-banding, mendingan banyak milik atau rezeki? Mendingan banyak rezeki. Yang bayar pajaknya TUPI, yang ganti olinya TUPI, yang make Pokodim, kan enak banget ya. Itu orang banyak rezeki gitu, enak daripada banyak milik. Capek, banyak milik mah capek. Mendingan banyak rezeki ya. Jadi yang dipintanya antar zukonal wasi'a, pengen dikasih rezeki yang luas. Kedua, wa antar zukonal amanah, pengen dikasih rezeki rasa aman. Amanah.
wa antarzuqonal amana. Ya Allah, berikan kami rezeki rasa aman. Kebalikan dari aman apa? Sebaliknya apa dari aman? Kebalikan dari aman apa? Lagi awal-awal kita ngebahas wahdaniyat, Mang Yajid udah ngasih tahu ya, wahdaniyat itu panjang penjelasannya ya, lama. Ini berapa bulan nih baru beres nih, satu sifat ya, wahdaniyat. Naon artinya wahdaniyat? Satu, esa ya, Allah Maha satu, hiji, wahidun. Wahdaniyat itu artinya tapi yang dimaksud satu di situ ada berapa kemarin? 3. Guys, kajian lah pasti pohonnya kan nggak apa-apa, udah kita ulang-ulang aja nih. Yang dimaksud satu di situ 3. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu dalam pekerjaan. Kan itu kan ya? Wahdaniyat artinya satu. Yang dimaksud satu di situ 3. Satu dalam zat Allah, satu dalam sifat Allah, satu dalam pekerjaan Allah. Wahdaniyat fi zat, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil terus wahdaniyat fi zat dibagi baraha. Deui. Dibagi 2. Kamun tasil, kamun pasil. Fi sifat 2, kamun tasil, kamun pasil, fil apal 1, kamun pasil. Jadi panjang eta, jadi panjang teh tidinya nya wahdaniyat banyak. Jadi bagianana loba. Perlawanan wahdaniyat ta'adud. Ta'adud itu artinya terhitung. Mustahil Allah ada hitungannya. Perhatiin. Jadi mustahil Allah ada hitungannya. Karena Allah itu berapa? Awas. Kita bilang 1, tapi maksudnya bukan 1. Ingat ya. Ingat ya. Kenapa nggak boleh bilang 1? Kenapa? Karena 1 masih hitungan. Sedangkan Allah tidak ada hitungan. Cuma karena tidak ada kata lain, nggak ada kalimat lain untuk menggambarkan bahwa Allah itu esa, cuman ada 1 doang yang bisa dipakai ya sama para ulama. Ya udah nggak apa-apalah kita bilang Allah itu 1. Tapi ingat ya, kita udah ngaji. Maksudnya 1 di situ bukan 1 yang kayak kita, bukan, gitu ya. Ini karena nggak ada bahasa lain untuk menggambarkan bahwa Allah itu esa selain 1, maka ya udahlah para ulama makainya 1, gitu ya. Jadi wahdaniyat artinya Allah 1. Padahal mah bukan 1, bukan, karena 1 itu masih hitungan, gitu ya. Karena bukan wahidun, qul huwallahu ahad. Allah mah ahad, bukan wahid. Kalau wahid 1, tapi kalau ahad bukan 1. Bukan 1. Dan jangan ditanya kalau Allah bukan 1 berapa? Jangan ditanya begitu. Gak boleh kita nanya Allah ada berapa, gak boleh. Pokoknya Allah mah ahad. Udah gitu. Allah itu ahad, gitu ya. Jadi perlawanan wahdaniyat ta'adud. Terus ke bawah bareng. Wadalilu ala zalika laukana muta'adidan lam yujad sayun min hazihil mahlukoti. Dalil sifat wahdaniyat. Ini dalilnya dalil akli berarti ya. Dalil secara akal, bukan akli, bukan. Ini akli. Apa? Dalil yang menunjukkan atas wahdaniyat Allah. Apabila Allah terbilang, maka tidak akan terwujud segala sesuatu dari makhluk ini. Penjelasan. 1. Apabila diperkirakan Allah banyak, maka tidak akan menyelesaikan penciptaan alam semesta, karena akan terjadi dualisme atau perbedaan pendapat
Apabila perkiraan keduanya dapat berbuat, berarti ada pembagian kekuasaan. Ini pun mustahil karena alam semesta ini satu sistem, satu manajemen, tidak mungkin dilakukan secara rebutan. Gini ibu-ibu, ini dalil secara logika, secara akal. Kalau Allah itu lebih dari satu, apalagi kalau Allah banyak, logikanya begini nih. Ini majelis taklim kita hari Selasa, ketuanya ada berapa? Satu, Bu Heru. Kalau ketuanya satu, jalan. Program, manajemen, sistem di majelis taklim ini jalan. Tapi kalau ketuanya dua, ketuanya Teh Upi sama Teh Rod misalnya ya, bukan Bu Heru, ketuanya Teh Upi sama Teh Rod. Kata Teh Upi, pengajian penutupan malam Sabtu, gabungin sama bapak-bapak. Kata Teh Rod, jangan, penutupan kudu poe Salasa. Kira-kira kita tawakupan apa kagak kalau begitu? Ketua nawai pasea kan begitu ya. Anu hiji hayang malam Sabtu, anu hiji hayang poe Salasa. Aur-auran majelis taklim. Ini baru contoh kecil. Apalagi mengatur alam semesta yang sangat luar biasa. Tuhan yang pertama hayangna turun hujan, Rajaban di Mang Yajid turun hujan, gitu kata Tuhan pertama. Kata Tuhan yang kedua, jangan, kasihan, masa Isra Mi'raj di Mang Yajid turun hujan panas. Kira-kira jadi mal Isra Mi'raj. Nu hiji hayang hujan, nu hiji hayang panas. Tuhan pasea, kan gitu jadinya ya. Gara-gara Tuhannya lebih dari jadi mustahil Tuhan kalau lebih dari satu, mustahil. Akal kita nggak bakal nerima. Mau bagaimana menjalankan ini sistem alam semesta yang sangat kompleks, yang sangat luar biasa ini kalau diatur oleh dualisme, oleh dua Tuhan? Nggak mungkin, nggak bisa, acak-acakan. Yang satu pengen malam, yang satu pengen siang, yang satu pengen matiin orang, yang satu pengen ngidupin. Udah. Yang satu pengen bikin sakit, yang satu pengen bikin sembuh, kacau udah. Gak bisa. Maka mustahil Tuhan itu lebih dari satu. Itu dalil akal ya. Terus nomor 2, dalil nakli, dalil Quran ya, dalil nakli. Jadi dalil ada 2, ada dalil akli, akal, ada dalil nakli Quran. Kalau nakli mah surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya rusak binasa. Jelas. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan berarti lebih dari satu ya, Tuhan-Tuhan, maka alam semesta bakal rusak. Dan ternyata langit dan bumi itu sekarang ada dan tersaksi, maka Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Insyaallah besok tawakupan, habis lebaran bulan Syawal, sehat panjang umur, kita bertemu kembali, kita lanjutkan sifat qudrat. Mudah-mudahan